Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat hari Jumat ya. Dan ketemu lagi bersama Bunda Febri. Setelah beberapa hari Bunda tidak membuat rekaman video penjelasan buat kalian. Hari ini Bunda akan menjelaskan lagi tentang bangun ruang ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya itu ada kubus. Sekarang kita akan belajar tentang balok ya, tentang masih seputar dengan prisma. Nanti kalau bangun ruang yang jenis prisma ini sudah Bunda jelaskan semuanya, maka akan Bunda jelaskan tentang limas. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa disiapkan ya untuk alat tulisnya atau camilannya sehingga belajarnya nyaman. Karena Bunda tahu untuk belajar daring ini harus ekstra ekstra semangat ya, karena Bunda juga tahu kalau kalian juga sudah lelah bertanya-tanya kapan ini masuk sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman dan juga bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Bersabar ya, kita berdoa agar bisa segera masuk sekolah. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Nah, di sini anak-anak ya, Bunda akan menjelaskan tentang balok ya. Masih ingat dengan sifat-sifat dari balok? Balok ini termasuk prisma segi 4. Mempunyai sisinya 6, kemudian rusuknya ada 12 dan titik sudutnya ada 8. Jika saya gambar sketsa ya, ingat ini gambar sketsa ya. Jadi kalau gambar yang benar itu ya harus pakai penggaris. Ya, jadi kalau saya gambar tuh baloknya seperti ini, seperti kulkas ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara balok dan kubus. Nah ini ya, jadi inilah yang dinamakan balok. Untuk menghitung volumenya ya, isinya, rumusnya masih sama kemarin. Ayo, rumus prisma secara umum adalah luas alas dikalikan tinggi. Ingat-ingat ya, rumus umumnya adalah luas alas dikalikan tinggi ya. Jadi kalian PR dari Bunda itu adalah harus menghafal luas dari bangun datar. Nah, di sini kalian harus tahu yang namanya alas itu posisinya adalah di bawah. Yang Bunda arsir ini adalah namanya alas ya. Nah, alasnya ini berbentuk apa anak-anak? Berbentuk bangun datar apa? Yuk, alasnya sisi yang berhadapan sama panjang ya, berarti berbentuk persegi panjang. Di persegi panjang mempunyai panjang dan lebar. Sedangkan untuk bangun ruang itu pasti mempunyai tinggi. Nah, di sini inilah yang dinamakan dengan alas ya. Luas alas itu berarti luasnya persegi panjang. Luasnya persegi panjang dikalikan tinggi. Nah, luas persegi panjang itu rumusnya apa Bunda? Panjang kali lebar ya. Kalau volume langsung kita tambahi tinggi. Seperti ini ya anak-anak ya. Jadi inilah rumus dari volume balok. Kalau di kelas 5 seingat saya juga sudah diajari ini ya. Jadi kalian mengulang-ulang lagi di kelas 6. Tentunya kalau diberikan Bunda soal HOTS, harapannya bisa mengerjakan. Ini untuk volume balok. Kalau untuk luas permukaan, misalnya kita akan mengecat almari ya yang berbentuk balok ini, berarti kira-kira habis cat berapa? Nah, ini berarti kalian harus bisa menghitung luas permukaan balok. Di sini untuk luas permukaan balok ya, Bunda singkat ya. Luas permukaan balok LPB itu 2 dikalikan panjang kali lebar. Titik kalau dalam matematika itu perkalian ya anak-anak ya. Ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini adalah rumus luas permukaan balok. Sebelum nanti Bunda akan memberikan oleh-oleh berupa soal, maka Bunda akan memberikan contoh soal terlebih dahulu. Dan untuk kalian yang catatannya belum lengkap ya, karena di buku itu hanya sekilas ya, jadi bisa kalian catat di buku catatan kalian. Kita ke contoh soal. Jadi kalau saya gambar ya, saya sketsa lagi. Kenapa kok Bunda pakai gambar?
supaya kalian paham. Kadang-kadang ada yang belum paham mana yang namanya panjang, kemudian mana yang namanya lebar atau tinggi. Sketsa ya ini ya. Jadi kalau sketsa itu ya agak-agak miring-miring gitu, garisnya nggak lurus. Nah, di sini ada sebuah balok yang panjangnya adalah 15 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya adalah 8 cm. Untuk soalnya adalah kita atau anak-anak disuruh untuk menghitung volumenya berapa dan luas permukaan baloknya itu berapa. Nah, ya. Kita hitung volumenya terlebih dahulu. Di sini rumus umumnya, atau kita langsung ya, V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 15 dikalikan 10 dikalikan 8. Hasilnya adalah 15 atau 150 dikali 8 ketemu 1200 cm kubik ya, satuan volume. Yang kedua adalah kita disuruh menghitung luas permukaannya, LPB, luas permukaan balok. Tadi rumusnya adalah 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Di sini adalah catatannya itu 22, P-nya ada 2, L-nya ada 2, T-nya ada 2. Begitu ya cara menghafalnya. Kalau bingung, pokoknya kalau dalam menghitung luas permukaan itu jumlah panjangnya ada 2, jumlah L-nya ada 2, dan jumlah tingginya juga ada 2. Nah, kemudian kita masukkan ya anak-anak ya, yang diketahui dari soal tadi, 2 dikalikan 15 kali 10 ditambah 15 kali 8 ditambah 10 kali 8. Nah, dan 2 dikalikan 350. Di sini hasilnya adalah 700 cm persegi. Ini ya untuk penjelasan mengenai balok ya, luas permukaan dan juga volume. Lanjut ke soal berikutnya ya anak-anak ya. Nah, di soal yang nomor 2, nah di sini jadi sebuah balok itu diketahui luas alasnya itu adalah 250 cm persegi, dan diketahui juga volumenya itu adalah 3000 cm kubik. Yang ditanyakan dari soal ini adalah berapa tingginya. Nah, jika digambar itu kan seperti ini ya, sketsanya itu. Sketsa ya, lagi-lagi Bunda gambar sketsa. Nanti kalian protes atau kalian tiru, jangan ya. Kalau anak-anak gambar di rumahnya harus menggunakan penggaris. Nah, di sini loh anak-anak, alas itu kan bawah. Alasnya itu 250 cm persegi. Disuruh menghitung tingginya berapa. Jadi langsung ya kita pakai rumus umumnya, rumus umum prisma. V sama dengan luas alas kalikan tinggi. Nah, ini rumus umum prisma. Jadi rumus ini berlaku nanti kalau kalian di SMA juga masih ketemu, atau masuk perguruan tinggi juga masih ketemu, karena ada namanya matematika dasar ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan dari soal ini yang diketahui volumenya berapa? 3000 sama dengan luas alasnya adalah 250 dikalikan yang dicari T. Ingat ya, lawan dari perkalian adalah pembagian. T sama dengan 3000 dibagi 250. Kita coret, tinggal 300 dibagi 25 adalah 12 cm. Nah, seperti ini ya. Jadi ingat-ingat rumus umum dari balok. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal yang ketiga ya. Nah, di soal yang ketiga itu anak-anak ada sebuah soal cerita. Jadi sebuah kolam ini mempunyai panjangnya itu 2,5 meter.
ya. Jadi panjangnya 2,5 meter, sedangkan lebarnya adalah 10 meter. Jika kedalaman kolam itu 20 meter, kedalaman, ingat kedalaman itu apa yo? Kedalaman itu sama dengan tingginya itu adalah 20 meter. Yang ditanya adalah di sini kolam itu akan diisi 3/4 bagian. Jadi diisi 3/4 bagian ya. Jadi kolamnya diisi 3/4 bagian. Nah, seperti ini ya. Pertanyaannya adalah berapa volume airnya tadi? Sebanyak ini 3/4 bagian. Jadi langsung kita masukkan ya, karena yang dicari kan 3/4. V sama dengan 3/4 dikalikan P kali L kali T. Kita masukkan lagi 3/4 dikalikan P nya 2,5, L nya adalah 10 ya, dikalikan 20. Nah, jadi ini kita coret bisa ini. Nah, ketemu berapa? 5 ya. Jadi 25 dikali 5. Di sini kan desimal 1. Dikalikan 10 kan jadi 25. Ya. Terus dikalikan ini tinggal 3. Sama dengan 3 kali 125, ketemu 375 meter kubik. Semoga paham ya anak-anak ya untuk penjelasan balok hari ini. Dan Bunda mempunyai tugas buat kalian semuanya. Tugasnya adalah mudah sekali. Jadi cuma 3. Jadi cuma 3 ya untuk tugasnya. Nah, ini ya tugasnya. Saya berharap tugas yang hanya 3 soal ini anak-anak mengerjakan sendiri tanpa bantuan guru les atau tanpa bantuan orang tua. Bunda Febri ingin mengetahui seberapa paham sih untuk kalian ketika mengerjakan sendiri ya. Jadi mohon kejujurannya untuk 3 soal ini adalah mengerjakan sendiri tanpa bantuan guru les ataupun bantuan orang tua. Cukup sekian ya anak-anak untuk penjelasan hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan mohon maaf karena belum bisa menjelaskan yang terlalu banyak atau anak-anak masih kurang paham karena memang keadaannya seperti ini. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.